Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Pasar Hantu Gunung Lawu. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Pasar Hantu Gunung Lawu adalah cerita yang cukup menarik dan sering menjadi topik pembicaraan di kalangan penduduk setempat. Legenda ini bermula dari kisah-kisah lama yang telah diceritakan turun-temurun di sekitar Gunung Lawu, sebuah gunung yang terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, Indonesia. Menurut cerita, Pasar Hantu Gunung Lawu adalah tempat di mana para makhluk halus berkumpul untuk berdagang dan bertransaksi di malam hari. Pasar tersebut konon berlokasi di dalam hutan belantara yang lebat dan jarang dijamah oleh manusia. Para penduduk setempat mempercayai bahwa di malam tertentu, terutama saat bulan purnama, pasar tersebut muncul dari dalam kegelapan hutan. Para penjelajah yang nekat mencoba menemukan pasar tersebut seringkali mengalami nasib yang tragis. Mereka kabarnya tersesat di dalam hutan, atau bahkan tak pernah kembali lagi. Konon, pasar tersebut hanya bisa ditemukan oleh mereka yang dipilih oleh makhluk halus, dan bagi orang awam, hutan sekitarnya akan terasa seperti labirin yang tidak berujung. Beberapa orang yang pernah kembali dari perjalanan mereka ke Pasar Hantu Gunung Lawu mengisahkan pengalaman mistis yang menakutkan. Mereka melaporkan melihat berbagai macam makhluk gaib, seperti kuntilanak, genderuwo, atau pocong, yang berkeliling di sekitar pasar tersebut. Ada yang mendengar suara gemerincing uang koin, atau teriakan penjual dan pembeli yang tak terlihat. Meskipun cerita tentang Pasar Hantu Gunung Lawu seringkali dianggap sebagai mitos belaka, tetapi tak sedikit orang yang percaya akan keberadaannya. Sebagian besar penduduk setempat menghindari daerah tersebut pada malam hari. Dan cerita tentang pasar hantu tersebut menjadi bagian dari warisan budaya lisan yang terus dilestarikan dan diceritakan dari generasi ke generasi. Dikisahkan bahwa ada seorang pemuda petualang bernama Dika yang mendengar tentang legenda Pasar Hantu Gunung Lawu dari neneknya sejak kecil. Meskipun dilarang keras oleh orang tuanya untuk pergi ke hutan pada malam hari, rasa penasaran dan keberaniannya membuatnya tak bisa menahan diri untuk tidak mencari tahu kebenaran di balik cerita tersebut. Suatu malam, tanpa sepengetahuan keluarganya, Dika mempersiapkan perlengkapannya dengan hati-hati dan berangkat menuju Gunung Lawu. Dia merasa yakin bahwa dia bisa menemukan pasar hantu tersebut dan membuktikan keberaniannya di dalam hutan yang gelap. Hanya cahaya bulan yang menerangi jalan Dika. Setelah berjalan beberapa jam, Dika merasa seperti sedang berada di dalam labirin yang tidak berujung. Namun, rasa penasaran dan keberaniannya membuatnya terus maju. Hingga akhirnya, ketika bulan purnama berada di puncaknya, dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Pasar Hantu Gunung Lawu. Pasar tersebut terlihat seperti pasar biasa dengan aneka macam dagangan. Tetapi suasana yang mencekam dan keheningan malam membuatnya merinding. Dika merasa seakan-akan diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dia melihat sosok-sosok yang berjalan tanpa suara, dan terdengar desiran angin yang menyeramkan. Tanpa sadar, Dika terdorong untuk mendekati sebuah toko yang terlihat paling ramai. Di dalamnya, dia melihat seorang tua yang memandanginya dengan tatapan tajam, tanpa berkata sepatah kata pun. Sang tua menawarkan Dika untuk memilih satu barang dari toko tersebut sebagai pertukaran untuk sesuatu yang diinginkannya. Dengan hati-hati, Dika memilih sebuah gelang perak yang bersinar di antara barang-barang lainnya ketika dia hendak memberikan uang sebagai pembayaran. Sang tua tertawa dengan keras dan mengatakan bahwa harga gelang tersebut adalah sebuah pertaruhan nyawa Dika untuk mendapatkan keberanian yang selalu diidamkannya. Dika terperangkap dalam kebingungan dan ketakutan. Namun, sebelum dia bisa memberikan jawaban, pasar itu tiba-tiba menghilang. Dan Dika pun mendapati dirinya terbangun di dalam hutan yang sunyi di pagi hari. Gelang perak yang dia pilih tergantung di pergelangan tangannya, mengingatkannya pada petualangan misterius yang baru saja dialaminya. Sejak saat itu, Dika menjadi lebih bijaksana dan menghargai larangan orang tua, serta memahami bahwa keberanian sejati tidak selalu harus dicari dengan menghadapi bahaya yang tidak perlu. Legenda Pasar Hantu Gunung Lawu tetap menjadi cerita yang menakutkan
dan mempesona bagi penduduk setempat. Mengingatkan mereka akan kekuatan alam yang gaib dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan mereka. Setelah pengalaman yang misterius di pasar hantu Gunung Lawu, Dika merasa bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia menjadi lebih waspada dan berhati-hati dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Namun, keingin-tahuannya tentang dunia gaib dan petualangan tidak pernah surut. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Dika bertemu dengan seorang tua bijak di desanya yang konon memiliki pengetahuan tentang dunia mistis. Dika mendekati orang tua tersebut dan berbagi cerita tentang pengalamannya di pasar hantu Gunung Lawu. Sang tua tersenyum bijak dan mengajak Dika untuk duduk bersamanya. Dalam percakapan yang panjang, sang tua membagikan berbagai kisah tentang pengalaman gaib yang pernah dialaminya di masa lalu. Dia menjelaskan bahwa dunia gaib memang ada, tetapi orang harus memahami batas-batasnya dan memiliki kebijaksanaan untuk tidak terjebak dalam godaan yang mungkin berbahaya. Dika belajar banyak dari sang tua, termasuk tentang keberanian yang sejati, bukanlah tentang mencari petualangan yang berbahaya, tetapi tentang menghadapi ketakutan dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari dengan kebijaksanaan dan keberanian batin. Dia menyadari bahwa petualangan sejati adalah menggali kedalaman diri dan memahami hubungan antara dunia nyata dan dunia gaib. Seiring berjalannya waktu, Dika menjadi lebih bijaksana dan dewasa. Dia tidak lagi tergoda untuk mencari-cari keajaiban di tempat-tempat yang berbahaya, tetapi fokus pada pertumbuhan pribadi dan membantu orang-orang di sekitarnya dengan pengetahuan yang dia dapatkan dari pengalaman hidupnya. Legenda pasar hantu Gunung Lawu tetap menjadi cerita yang menarik bagi Dika dan penduduk desanya. Tetapi sekarang dia melihatnya sebagai peringatan akan kekuatan alam yang gaib dan pentingnya menjalani kehidupan dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati. Beberapa tahun berlalu, sejak Dika memperoleh pelajaran berharga dari pengalamannya di pasar hantu Gunung Lawu dan pertemuan dengan orang tua bijak di desanya, dia telah tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan bijaksana. Yang dihormati oleh banyak orang di sekitarnya karena kepribadiannya yang baik dan pengetahuannya tentang dunia gaib. Suatu hari, desa mereka dilanda oleh musibah. Hujan deras yang tak henti-hentinya telah menyebabkan banjir bandang yang mengancam keselamatan penduduk desa. Dalam keadaan genting seperti itu, orang-orang berpaling kepada Dika untuk mendapatkan bantuan dan petunjuk. Dika mengingat kata-kata orang tua bijak tentang keberanian yang sejati dan betapa pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi situasi sulit. Dengan hati yang teguh dan pengetahuan yang dia peroleh, Dika memimpin upaya penyelamatan bersama warga desa lainnya. Mereka bekerja keras menyelamatkan orang-orang yang terjebak di tengah banjir, menggunakan pengetahuan lokal dan keterampilan survival yang mereka miliki. Meskipun situasi itu sangat menantang dan bahaya selalu mengintai, Dika tidak pernah kehilangan keberanian dan kebijaksanaannya. Dia menjadi teladan bagi orang lain, menginspirasi mereka untuk tetap tenang dan berjuang bersama dalam menghadapi musibah tersebut. Akhirnya, berkat upaya bersama dan kepemimpinan Dika, desa mereka berhasil melewati masa sulit tersebut. Orang-orang mengakui bahwa tanpa keberanian, keteguhan hati, dan pengetahuan yang dimiliki Dika, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan. Dika menjadi pahlawan bagi desanya, tetapi yang lebih penting, dia menyadari bahwa keberanian sejati bukanlah tentang menghadapi dunia gaib atau mencari petualangan yang berbahaya, melainkan tentang bagaimana kita menghadapi tantangan hidup dengan kebijaksanaan dan tekad yang kuat. Setelah musibah banjir bandang berlalu, desa tempat tinggal Dika kembali pulih dan hidup kembali normal. Namun, keberanian dan kebijaksanaan yang dia tunjukkan dalam menghadapi situasi darurat tersebut telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam hati penduduk desa. Dika, yang sekarang telah menjadi sosok yang dihormati dan dijadikan panutan oleh banyak orang, merasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap masyarakatnya. Dia menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kebaikan bersama. Dengan semangat yang baru ditemukannya, setelah pengalaman itu, Dika memutuskan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi desanya. Dia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat, membantu membangun infrastruktur yang lebih baik, memperkuat sistem pengairan pertanian, dan memberikan pendidikan tentang mitigasi bencana kepada warga desa. Namun, dalam perjalanannya, Dika tidak pernah melupakan keajaiban dan misteri yang ada di sekitar Gunung Lawu, termasuk legenda pasar hantunya. Dia terus menjaga rasa hormat terhadap alam dan dunia gaib, dan kadang-kadang
saat malam bulan purnama tiba. Dia pergi sendirian ke hutan untuk merenung dan menghormati kekuatan alam yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dika menjadi konten bagi banyak orang tentang bagaimana keberanian, kebijaksanaan, dan belas kasih dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan orang lain. Dia tidak hanya menjadi pahlawan dalam cerita-cerita orang, tetapi juga dalam kenyataan sehari-hari. Membawa harapan dan inspirasi bagi masyarakatnya. Legenda pasar hantu Gunung Lawu tetap hidup dan terus diceritakan dari generasi ke generasi, tetapi sekarang, ceritanya memiliki tambahan tentang seorang pemuda yang mengubah nasib desanya dengan keberanian, kebijaksanaan, dan belas kasihnya. Dika, sang pahlawan dari Gunung Lawu, akan selalu dikenang sebagai sosok yang membawa cahaya di tengah kegelapan dan menginspirasi banyak orang untuk menjadi yang lebih baik. Dalam keheningan malam, Dika merasa sebuah kehadiran yang tenang dan menghibur di sekitarnya. Seakan-akan pesan dari dunia gaib yang menguatkan hatinya. Dia tahu bahwa meskipun keberanian tidak selalu berarti tidak takut, tetapi tentang menghadapi ketakutan dengan tekad yang kuat dan tindakan yang tepat. Dengan semangat yang diperbaharui, Dika berjanji untuk terus melayani masyarakatnya dan menjaga keberanian dan kebijaksanaannya dalam menghadapi setiap tantangan yang mungkin datang dalam cerita-cerita yang akan diceritakan oleh generasi berikutnya. Nama Dika akan tetap dikenang sebagai pahlawan yang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, membawa harapan dan inspirasi bagi semua orang di sekitarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.